インドネシアについてですが、おっしゃる通り、インドネシアだけではなく、2026年の、北中米ワールドカップから、出場国枠が増えたことで、Usai memastikan diri Jepang lolos ke Piala Dunia 2026, disertai dengan raihan 3 poin Indonesia atas Bahrain, secara mengejutkan, pernyataan pelatih Jepang Hajime Moriyasu akan buat langkah kejutan kebersamaan Jepang dengan Indonesia. Usai mengalami kekalahan atas Australia, dan baru saja Indonesia mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Saat ini, Indonesia menduduki posisi keempat dengan poin 9. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang. Pelatih Bahrain kesal. Lagu kebangsaan Bahrain dilecehkan supporter Indonesia. Dragan Talajic mengaku merasa kesal saat lagu kebangsaan Bahrain tak dihormati supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu merasa sangat bahagia, sebab kekesalannya pada Bahrain yang juga pernah merendahkan lagu kebangsaan Jepang, terbayarkan secara tunai oleh puluhan ribu supporter Indonesia. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku, tetap mengharapkan agar Jepang lolos bersama Indonesia ke Piala Dunia, dengan cara yang sudah direncanakan Moriyasu sejak dari awal. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pelatih Bahrain kesal. Lagu kebangsaan Bahrain dilecehkan supporter Indonesia. Dragan Talajic mengaku merasa kesal saat lagu kebangsaan Bahrain tak dihormati supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahrain yang kalah 1-0 atas Indonesia, harus pulang kampung dengan wajah loyo dan tak bersemangat. Gol sematawayang Indonesia yang dicetak oleh Romeni berkat asis matang Marcelino Ferdinand, membuat mereka harus menelan pil pahit di bulan Maret ini. Usai pertandingan dengan hasil kekalahan, pelatih Bahrain Dragan Talajic enggan menyalahkan para pemainnya. Ia justru menyoroti soal lagu kebangsaan Bahrain yang tidak dihormati supporter Timnas Indonesia di GBK. Ketika lagu kebangsaan Bahrain berkumandang, puluhan ribu supporter Indonesia menyoraki lagu kebangsaan Bahrain. Dan ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah, supporter Indonesia menyoraki lagu kebangsaan negara lain. Berikut yang dikatakan pelatih Bahrain. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat untuk Indonesia atas kemenangan ini dengan skor 1-0. Dari sisi kami, jujur, saya kecewa dengan hasil ini karena saya rasa kami setidaknya layak mendapatkan hasil imbang. Satu kesalahan kecil dari tim kami. Detail kesalahan kecil, membuat lawan bisa mencetak gol. Dan setelah itu segalanya menjadi lebih sulit bagi kami. Saya hanya menyesali satu hal. Saya di sini mewakili kerajaan Bahrain yang indah. Dan saya sangat menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 orang di stadion. Sebenarnya saya tahu bangsa Indonesia lebih baik dari itu. Itulah kata Dragan Talajic. Dragan Talajic merupakan orang yang berdiri di garis terdepan mewakili Timnas Bahrain. Memang sudah seharusnya dirinya menyampaikan suatu hal yang mewakili negara Bahrain. Dan ia sebagai perwakilan mengaku kesal, sebab lagu kebangsaan Bahrain justru disoraki seisi stadion GBK. Namun pelatih Bahrain juga mengakui, dirinya hanya merasa sedikit kesal atas kejadian itu. Sebab, menurut Dragan Talajic, ia sangat memahami, jika Indonesia merupakan bangsa yang ramah dan baik orangnya, ia mengakui hal itu. Dan mungkin sebab ulah supporter Bahrain sendiri yang juga telah merendahkan lagu kebangsaan Jepang. Dan kini hal serupa dibalaskan oleh Indonesia. Apalagi, ditambah dengan kecurangan wasit dan permainan Bahrain yang penuh drama saat di Bahrain, membuat para supporter Indonesia murka dan akhirnya melampiaskan kekesalannya di GBK. Dragan Talajic sangat memahami. Ia dapat memaklumi apa yang sudah dilakukan supporter Indonesia itu sangat wajar. Bahkan skuad Garuda tidak bermain drama selayaknya Bahrain saat menjamu Indonesia. Pasukan Garuda bermain layaknya berperang. Mereka benar-benar tampil habis-habisan untuk mempertahankan kemenangan. Berbanding terbalik dengan permainan licik Bahrain saat menjamu Indonesia. Ditambah lagi dengan bantuan wasit yang bahkan menjadi kritikan media seluruh dunia. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu merasa sangat bahagia, sebab kekesalannya pada Bahrain yang juga pernah merendahkan lagu kebangsaan Jepang,
terbayarkan secara tunai oleh puluhan ribu supporter Indonesia. Menurut Moriyasu, apa yang didapat Bahrain sama dengan apa yang Bahrain lakukan pada Jepang. Mereka melakukan itu seolah tidak ada yang salah atas tindakan melecehkan lambang negara itu. Dan sekarang satu stadion membalaskan apa yang pernah mereka perbuat pada Jepang. Walaupun ini terlihat sepele, namun perlu diingat, ini soal harga diri negara, lagu kebangsaan lambang negara, namun Bahrain justru membuatnya seolah lelucon. Dan apa yang dilakukan Indonesia, walaupun itu tidak bisa dibenarkan, namun mereka Indonesia, sudah mewakili perasaan warga Jepang yang telah direndahkan saat bertandang di Bahrain. Indonesia bangsa yang ramah dan baik, dan mungkin ini kali pertama mereka menyoraki lagu kebangsaan negara lain. Namun itu sesuatu yang adil untuk didapatkan Bahrain, sebab warga Jepang marah saat lagu kebesaran kami justru direndahkan supporter Bahrain. Itulah isi kutipan media Jepang. Usai mengalami kekalahan atas Australia, dan baru saja Indonesia mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Saat ini, Indonesia menduduki posisi keempat dengan poin 9. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang. Walau di laga sebelumnya, Indonesia mengalami kekalahan telak atas Australia, namun di laga selanjutnya, Indonesia kembali merangsak naik setelah Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Dengan begitu, Indonesia memastikan diri kembali meraih 3 poin penting itu. Dan kabar baiknya, meski saat ini, Indonesia masih berada di urutan 4 dengan koleksi 9 poin, namun di laga berikutnya, Indonesia lebih diuntungkan daripada negara pesaing, seperti Australia dan Arab Saudi. Indonesia masih sangat memungkinkan mengejar peringkat 2 untuk kembali menggeser posisi Australia. Di 2 laga berikutnya, Indonesia masih akan berjumpa China dan Jepang. Di sisi lain, pesaing utama Indonesia, seperti Australia dan Arab Saudi, kedua tim masih akan berjumpa. Selain itu, Australia juga masih akan menghadapi Jepang. Begitupun Arab Saudi, mereka masih akan menghadapi Bahrain, yang mana Arab Saudi sendiri belum pernah mampu mengalahkan Bahrain. インドネシアも間違いなく、2026年の、北中米ワールドカップから Kepastian lolosnya Jepang ke Piala Dunia membuat Moriyasu lega. Beban yang menjadi tanggung jawabnya sudah dituntaskan sesuai rencana. Walau demikian, Moriyasu masih tetap optimis agar Jepang lolos ke Piala Dunia bersama Indonesia. Lantas, apa penyebab Moriyasu sangat mengharapkan agar Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Jepang? Perlu diketahui, jauh sebelumnya, bahkan saat Jepang bertandang ke Indonesia, jumlah supporter Jepang yang berangkat ke Indonesia ternyata jauh lebih besar dari apa yang diprediksi. Sebanyak 1.400 supporter Jepang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga Indonesia kontra Jepang dengan penuh sukacita. Moriyasu mengetahui, jika bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ramah dan sangat menghargai bangsa lain. Selain dari itu, totalitas Indonesia saat menjamu Jepang saat bertandang, membuat Moriyasu semakin respek pada Indonesia. Berbanding terbalik dengan negara-negara lawan yang menjamu Jepang seolah Jepang tak dihargai di negeri tuan rumah. Bahkan, lebih buruknya lagi, lagu kebangsaan Jepang sempat dilecehkan supporter China dan Bahrain. Hal itu membuat Moriyasu merasa negaranya dilecehkan. Berbeda saat Jepang bertamu di Indonesia, seluruh supporter dan ofisial timnas Jepang mendapatkan perlakuan yang sangat hangat. Bagi bangsa Jepang, Indonesia merupakan saudara muda mereka. Saat ini, Indonesia dan semua tim menyisakan 3 pertandingan lagi. Untuk Indonesia sendiri, masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia. Namun dengan syarat seperti berikut, jika Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang, asalkan Indonesia memenangkan 3 laga yang tersisa. Untuk Australia sendiri, masih akan bertemu Jepang di match kedua mereka. Jika di laga Jepang kontra Australia, bila mana di pertandingan itu dimenangkan oleh Jepang, Indonesia berpeluang menggeser kedudukan peringkat 2 Australia, asalkan Indonesia mampu menyapu 3 laga yang tersisa. Pertanyaannya, lantas mampukah Indonesia menyapu bersih 3 laga yang tersisa, termasuk melawan Jepang? Perlu diketahui, pertandingan terakhir Indonesia akan menghadapi Jepang, dan kabar baiknya, ternyata pelatih Jepang Hajime Moriyasu sudah berencana akan menggunakan pemain lapis kedua bahkan lapis ketiga di laga pamungkasnya saat melawan Indonesia. Hal itu ia lakukan demi memberi kesempatan serta pengalaman para pemain junior Jepang. Mereka akan dibentuk skuad baru untuk diberi kesempatan di ajang internasional, dengan tujuan agar generasi timnas Jepang dapat memenuhi standar sepak bola mereka.
Dengan cara memainkan skuad baru, untuk mencari bakat muda lainnya, Moriyasu tidak akan mempermasalahkan hasil skor akhir. Bagi Moriyasu, yang terpenting, ia dapat menemukan gambaran pemain sesuai dengan standar timnas Jepang. Moriyasu berencana akan memainkan skuad baru yang diisi pemain yang belum berpengalaman di ajang internasional. Selain dari tujuan generasi pemain, tujuan Moriyasu tersebut terindikasi karena Moriyasu ingin memberikan kesempatan pada Indonesia untuk dapat mengatasi pemain lapis ketiga hingga pemain yang baru akan debut di timnas Jepang. Apalagi skuad Garuda saat ini sudah diisi oleh para pemain berpengalaman. Skuad Garuda juga akan semakin mematangkan strategi serta chemistry antar pemain. Dengan kabar baik tersebut, artinya Indonesia masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang. Dengan catatan, asalkan Indonesia meraih kemenangan di 3 laga yang tersisa, kemungkinan terburuknya, kalaupun Indonesia harus gagal lolos langsung di putaran 3, sejatinya, Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia melalui putaran keempat, dengan menghadapi sejumlah lawan yang kualitasnya jauh di bawah sengitnya persaingan di grup C, yang diisi oleh para raksasa Asia yang berpredikat sebagai negara langganan masuk Piala Dunia. Pada dasarnya, kekalahan Indonesia atas Australia bukanlah akhir dari semuanya. Indonesia masih memiliki sejumlah opsi untuk tetap dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.